Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Winners. Kita baca lagi nih satu komentar dari salah seorang sahabat kita nih, Mbak Eka Wangi lagi ya. Apa ujian yang datang karena saya kembali mengambil riba saat benar-benar terdesak Umi, tapi saya terpaksa melakukannya Umi. Jadi gini ya, semua itu terjadi atas izin Allah ya. Ujian yang terjadi dalam hidup panjenengan, Allah lah yang lebih tahu ya. Cuma gini, kita sama muslim nih, saya dan jenengan mengingatkan kembali, yang namanya riba itu dosa besar dan efeknya pun panjenengan sudah tahu. Hal-hal yang Allah larang, hal-hal yang Allah haramkan tentu ada efeknya ketika kita lakukan. Bisa jadi ya, mungkin iya, apa yang dirasakan sekarang efek dari itu. Tapi kita kembalikan lagi, semua yang lebih tahu adalah Allah. Saya pun tidak bisa mendahului. Tapi satu hal, ketika Allah sudah turunkan hukum tentang sesuatu hal, biasanya di situ Allah kasih solusinya. Nah, solusinya apa untuk dosa riba? Untuk dosa riba ini solusinya satu, tidak lain tidak bukan adalah bertaubat. Sebesar apapun dosa seorang hamba, selagi dia mau meminta ampun kepada Allah, mau bertobat, Allah pasti ampuni, karena Allah Rabb kita Maha Pengampun. Jadi jangan berkecil hati. Bagus panjenengan muhasabah diri. Dengan muhasabah diri itulah panjenengan jadi tahu, oh ini yang benar, ini yang salah. Yang salah ini yang tidak boleh aku lakukan lagi di kemudian hari. Yang salah inilah yang aku harus minta ampun kepada Robku, kepada penciptaku. Jadi gitu ya. Yang terpenting jenengan di hati kecilnya ada keinginan untuk bisa keluar dari dosa riba itu, mohon ampun pada Allah. Insya Allah Allah akan mudahkan. Nanti Allah yang akan berikan jalan. Saya sendiri dulu ketika saya masih terlihat amanah hutang, untuk keluar dari dunia riba itu susahnya luar biasa. Tapi ketika saya sudah benar-benar di titik sakit saya karena dosa riba, yang saya akhirnya mikir, iman saya yang menuntun saya, ini nggak benar. Ini kalau aku terusin terus-terusan, hidupku makin hancur, makin terpuruk. Maka aku pahami betul itu ya, firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Barang siapa yang sudah tahu hukum tentang riba, lalu kemudian dia berhenti dari mengambil riba, maka pokok hartanya menjadi miliknya, dia tidak pula dianiaya. Tapi ini ya, barang siapa yang sudah tahu hukum tentang riba dan dia masih terus melakukannya, maka Allah dan Rasulullah umumkan perang. Maka umumkanlah perang terhadap pelaku riba. Mau sampai kapan kita diperangi sama Rob kita? Udah berapa tahun jenengan sengsara karena riba, masa mau ditambah lagi? Saya dulu 3 tahun, maka di tahun ketiga itulah saya berhenti, betul-betul berhenti. Memang di awal sulitnya luar biasa, selalu ada kalimat-kalimat pembelaan seperti itu. Tapi saya benar-benar terdesak, sama saya juga waktu itu hampir terdesak juga. Ketika baru hijrah, terus kemudian ibunda saya jatuh dari motor, kecelakaan tangan patah, butuh duit. Pasti kalau saya mau ngikutin bisikan setan, saya akan katakan saya terpaksa banget ini demi pengobatan ibu. Tapi qadarullah, Allah mampukan kami. Akhirnya pengobatan bukan di medis, tapi kita cari alternatif seperti sangkal putung gitu. Qadarullah sembuh dari si sangkal putung ini yang nggak membutuhkan banyak biaya. Ada aja kok kalau kita memang hijrahnya kuat, nanti Allah yang mudahkan. Allah yang mudahkan. Jadi kembali lagi ke diri panjenengan lagi. Jenengan mau pilih jalur yang mana nih? Jalannya Allah apa jalannya setan? Ya kembali ke diri panjenengan.